Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu di bab listrik dinamis. Di bagian 3 ini kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Inilah bunyi hukum 1 Kirchhoff. Ya, ada hukum 1 maka ada hukum 2. Nah, hukum 2 tidak kita bahas di kelas 9 ini. Hukum 2 baru akan kamu pelajari, hukum 2 Kirchhoff baru akan kamu pelajari waktu di SMA nanti ya. Di SMP kelas 9 ini kita hanya membahas hukum 1 Kirchhoff. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita lihat di titik percabangan ini ada 5 percabangan, ada 10 ampere. Sini saya perjelas dulu. 5 ampere, kemudian 2 ampere, 1 ampere, kemudian 4 ampere. Kita lihat di sini ada arah arusnya. 10 ampere arah arusnya adalah keluar dari percabangan, yang menjauhi percabangan di sini. 5 ampere masuk percabangan, 2 ampere keluar dari percabangan. I itu masuk percabangan, 4 ampere masuk percabangan. Diminta adalah berapakah arus I di sini. Ya. Maka berdasarkan rumus hukum 1 Kirchhoff ini bisa kita cari I itu dengan menggunakan rumus I masuk sama dengan I keluar. Tapi kita lihat di sini, sebenarnya hukum 1 Kirchhoff ini tanpa kita buat hitung-hitungan tertulis bisa langsung kita kerjakan. Karena ini perhitungannya cukup mudah. Kita lihat di sini yang arah masuk yang mana aja sih? Ya, yang arah masuk ada 4 ampere, 5 ampere, dan juga I di sini. Kemudian yang keluar mana aja? Yang keluar adalah di sini 10 ampere dan juga 2 ampere. Ya, yang masuk di sini baru 4 tambah 5 9, tambah I-nya ya. 9 ditambah I. Itu yang masuk. Yang keluar adalah 10 tambah 2 12. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Yang masuknya ini 4 tambah 5 baru 9. Yang keluarnya 12. Maka biar yang masuk sama dengan yang keluar, maka I di sini harus berapa? Ya, harus 3 ampere. Tidak pakai perhitungan pun bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau perhitungan, coba kita lihat di sini I masuk sama I keluar, kita tulis yang I masuk adalah 4 tambah 5 tambah I. Ya, yang masuknya 4 tambah 5 tambah I, kemudian yang keluarnya adalah 10 tambah 2. Nah, kita hitung di sini 4 tambah 5 sama dengan 9, 9 tambah I sama dengan 12. Jadi I-nya adalah 12 dikurang 9 sama dengan 3 ampere. Ini kalau kita mau buat perhitungannya ya. Tapi kalau misalnya tidak pakai perhitungan tertulis seperti ini, sebenarnya bisa ya kita hitung langsung gitu ya. Karena perhitungan cukup mudah, hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Contoh lain dari hukum 1 Kirchhoff adalah seperti ini. Di sini ada I1 kemudian bercabang menjadi 2 ampere ke atas, I2 lurus kemudian 7 ampere ke bawah. Kemudian I2 sama 7 ampere bergabung menjadi I3. I3 bergabung 2 ampere menjadi 10 ampere. Nah, sekarang kita lihat ya, kita mau cari I1 berapa, I2 berapa, dan I3 berapa. Nah, sekarang kita lihat di sini titik percabangan ini dulu deh. Ya, sini ada 2 ampere. 2 ampere dia bergabung dengan I3. 2 ampere bergabung dengan I3 menjadi 10 ampere. Maka 2 ditambah I3 sama dengan 10 ampere. Ya, 2 tambah I3 sama dengan 10 ampere. Maka I3-nya berapa? Ya, 8 ampere. Ya, 2 bergabung dengan 8 sama dengan 10. Nah, kemudian 8 ampere ini dari mana asalnya? 8 ampere adalah gabungan dari I2 dan 7 ampere. Kita lihat di sini, I2 dan 7 ampere, lihat arahnya bergabung menjadi I3. Ya, I2 dan 7 ampere bergabung menjadi I3. Maka I2 ditambah 7 sama dengan 8. Maka I2-nya adalah ya 1 ampere. Ya, 1 bergabung dengan 7 menjadi 8 ampere. Nah, kemudian terakhir kita mau cari I1-nya berapa nih? Nah, I1 di sini kita belum tahu berapa. Terpisah menjadi 3 jalur, 2 ampere, 1 ampere, dan 7 ampere. Maka I1 ini awalnya adalah tinggal dijumlah
2 tambah 1 tambah 7 sama dengan 10 ampere. Jadi kita bisa dapat I1-nya 10, I2-nya 1 ampere, dan I3-nya 8 ampere. Ya, tanpa perlu kita coret-coret perhitungan sebenarnya bisa. Ya, karena perhitungannya hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Contoh soal selanjutnya. Sini kita lihat lebih ribet lagi nih. 15 ampere terpisah, ada 8 ampere, 6 ampere I1. I1 di sini kemudian terpisah 2 ampere, kemudian jadi I2. I2 bergabung dengan 8 ampere menjadi I3. I3 bergabung dengan 2 ampere menjadi I4. Maka kita mau cari I1, I2, I3 dan I4-nya itu berapa. Sekarang kita mulai dari awal. 15 ampere. 15 ampere di sini dia terpisah. Ya, 15 ampere dia terpisah menjadi 8 dan 6 dan I1. Ya, 15 ampere terpisah menjadi 8, 6 dan I1. Nah, 8 tambah 6 baru berapa? 14. Sedangkan totalnya 15. Ya, 15 terpisah 8, 6, maka I1-nya adalah 1 ampere. Sisanya aja, ya. 15 terpisah 8, 6 dan sisanya 1. Tuh. Nah, kemudian 1 ampere dia jalan arusnya. Nah, bertemu di sini di percabangan lagi, dan I1 sama I1 yang 1 ampere bertemu dengan 6 ampere di sini, ya. I1 yang 1 ampere bertemu dengan 6 ampere bergabung menjadi 7 ampere. 7 ampere ini terpisah lagi menjadi lurus 7 ampere dan I2. Oke. Dari 6 tambah 1 7 terpisah menjadi 2 ampere dan yang ke atasnya adalah 5 ampere. Kemudian lanjut lagi 5 ampere di sini bergabung dengan 8 ampere menjadi I3. Maka I3-nya adalah gabungan antara 8 dan 5 menjadi 13 ampere. 13 ampere bergabung lagi dengan 2 ampere menjadi I4. Maka I4-nya gabungan antara 13 dan 2 menjadi 15 ampere. Nah, selesailah soal yang ini. Ya, I1-nya kita dapat 1 ampere, I2-nya 5 ampere, I3 13 ampere, dan I4-nya 15 ampere. Jadi konsep hukum satu Kirchhoff adalah yang masuk sama dengan yang keluar, itu aja konsepnya. Soal bagaimanapun nanti variasi soalnya, gambarnya aneh-aneh, banyak cabangnya. Yang penting kunci di situ. Ya, konsep hukum satu Kirchhoff adalah jumlah kuat arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Di setiap percabangan kita cek. Percabangan kita cek semuanya. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, demikian materi tentang hukum satu Kirchhoff. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.